Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Meita Zaskia dengan NPM 2357051006. Nah, jadi di sini saya akan memperlihatkan proses bagaimana saya mempelajari tentang teori komputasi, teori bahasa, dan juga otomata. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas tentang teori komputasi. Dikutip dari laman Informatika STI ITB, teori komputasi adalah cabang ilmu komputer yang teoritis. Nah, ini juga berkaitan dengan studi bagaimana persoalan atau problem itu dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Lalu model tersebut dinamakan dengan model komputasi. Selanjutnya, teori komputasi ini dibagi menjadi 3 ranting. Yang pertama ada teori otomata, lalu yang kedua teori komputabilitas, dan yang ketiga teori kompleksitas. Ketiganya ini, yaitu otomata, komputabilitas, dan juga kompleksitas, dikaitkan dengan pertanyaan, apa yang dapat dilakukan oleh komputer dan apa keterbatasannya? Nah, pertanyaan ini juga senada dan dikemukakan oleh Peter J. Denning di dalam tulisannya, yaitu pada buku Computer Science, The Discipline in Encyclopedia of Computer Science. Menyatakan bahwa pertanyaan fundamental yang mendasari ilmu komputer adalah what can be efficiently automated. Dengan kata lain, apa yang dapat dikomputasi? Studi teori komputasi difokuskan untuk menjawab 2 pertanyaan di atas. Yang pertama, apa yang didapat dari komputasi? Lalu yang kedua, berapa banyak sumber daya atau waktu dan ruang yang dibutuhkan untuk melakukan komputasi tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama dan kedua, teori komputabilitas dan teori kompleksitas sangat berhubungan erat. Teori komputabilitas bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Dengan kata lain, teori komputabilitas mengklasifikasikan persoalan sebagai dapat dipecahkan atau solvable atau persoalan yang tidak dapat dipecahkan unsolvable. Untuk menjawab pertanyaan kedua, teori kompleksitas bertujuan untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang beda-beda. Dengan kata lain, teori kompleksitas mengklasifikasikan persoalan sebagai persoalan yang mudah, easy, atau persoalan yang sukar, hard. Teori komputabilitas juga memperkenalkan beberapa konsep yang digunakan di dalam teori kompleksitas. Nah, teori komputasi ini juga mencakup tentang model komputasi, yaitu memperkenalkan berbagai model seperti Turing Machine, finite automata, dan juga lambda calculus, yang digunakan untuk memahami dan menganalisis algoritma dan proses komputasi. Lalu, klasifikasi masalah. Seperti tadi, yaitu mengklasifikasikan masalah berdasarkan kompleksitasnya, termasuk masalah yang dapat diselesaikan dan juga yang tidak dapat diselesaikan. Yang terakhir, kompleksitas waktu dan ruang. Sama saja seperti tadi, yaitu menganalisis efisiensi algoritma dalam hal waktu, eksekusi, dan juga penggunaan memori. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang teori bahasa. Teori bahasa itu berhubungan dengan pengembangan dan juga pemahaman bahasa formal yang merupakan kumpulan strik yang dapat dihasilkan oleh suatu gramatika. Aspek penting dalam teori bahasa meliputi bahasa formal, yaitu kumpulan string yang dibentuk dari alfabet tertentu berdasarkan aturan tertentu. Contohnya, yaitu bahasa yang ditentukan oleh gramatika. Contohnya seperti context-free grammar. Klasifikasi bahasa. Bahasa dibagi menjadi beberapa kelas berdasarkan kompleksitas seperti regular language, context-free language, dan context-sensitive language. Lalu yang terakhir yaitu gramatika. Mendefinisikan struktur bahasa formal
ada berbagai jenis gramatika, termasuk gramatika bebas konteks, CFG, dan juga gramatika reguler. Lalu di sini saya akan membahas tentang otomata. Jadi otomata itu adalah model matematis yang digunakan untuk mempelajari perilaku sistem dinamis dan bahasa formal, termasuk finite automata, yaitu model yang digunakan untuk mengenali bahasa regular. Ada dua jenis, yaitu deterministik DFA dan juga non-deterministik atau NFA. Selanjutnya ada Pasdan automata. Model yang lebih kuat daripada finite automata, digunakan untuk mengenali bahasa bebas konteks. Memiliki tumpukan atau stack yang memungkinkan penanganan struktur bersarang seperti tanda kurung. Lalu yang terakhir ada Turing Machine, yaitu model komputasi yang lebih umum, mampu mensimulasikan algoritma apapun, memiliki memori tak terbatas dan digunakan untuk mempelajari batasan komputasi. Nih, seperti ini. Nah, di laman Informatika STITB ini mengatakan bahwa teori otomata itu mengacu pada definisi dan sifat-sifat model komputasi. Ya, seperti tadi, jenis-jenis dari otomata, finite state automata atau FSA. Nah, ada bentuk tunggalnya yaitu otomaton dan juga pluralnya automata. Lalu Pasdan automata dan juga mesin Turing dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ini FSA, ini PDA, dan juga yang ini mesin Turing. Nah, kalau di dalam teori komputasi, yang paling sering dipakai itu yang mesin Turing ini. Berikut ini adalah hubungan antara teori kompleksitas, teori komputabilitas, dan juga teori bahasa formal, yang di dalamnya ada teori otomata. Dapat dilihat pada gambar berikut. Di dalam teori komputasi ada beberapa para ilmuwan yang menjadi pionirnya. Nah, berikut adalah ilmuwan-ilmuwannya, yaitu Alonzo Church, Kurt Gödel, Alan Turing, Stephen Klein, John von Neumann, dan Claude Shannon. Inilah para ilmuwan yang menjadi pionir dalam teori komputasi. Di sini saya juga akan membahas hubungan antar ketiga teori ini, yaitu teori komputasi ini menyediakan kerangka kerja untuk memahami apa yang dapat dihitung. Nah, teori bahasa itu menyediakan aturan dan struktur untuk bahasa formal yang digunakan dalam komputasi. Yang terakhir, teori otomata itu fungsinya untuk model, mendeskripsikan dan juga menganalisis bahasa, serta sistem dinamis yang lebih kompleks. Ketiga bidang ini merupakan dasar untuk memahami algoritma, pemrograman, dan juga banyak aspek lain dalam ilmu komputer. Sekian itu saja dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.